Ini dia, berhenti. Baik. Selanjutnya halaman ke-45. Kita selesai 1215 ya. Di halaman ke-45 kita akan membahas tentang ya, kekhawatiran, ketakutan, ya, perasaan takut, ya, perasaan khawatir, yaitu al-khauf wal khasyatu war rahbatu. Al-khauf wal khasyah al-khauf wal khasyah ini secara bahasa sama, ya. Artinya apa? Rasa takut sama. Al-khauf wal khasyah war rahbah. Hanya saja ada beberapa penempatan khususnya di dalam Al-Qur'an yang dibedakan. Keadaannya dibedakan. Keadaan ini ya penyebutannya ar-rahbah, ya. Keadaan ini penyebutannya al-khasyah, penyebutan ini ya keadaannya al-khauf, ya. Nah, insyaallah akan ada di dalam buku ini. Baik. Al-khaufu minallah. Al-khaufu minallah. Al-khaufu minallahi ta'ala min afdali maqamati. Al-khaufu minallahi ta'ala Al-khaufu minallahi ta'ala min afdali maqamati. Baik. Min afdali maqamatid dini wa ajalliha. Artinya khauf ini ketakutan atau rasa takut dari Allah. Rasa takut dari Allah dan salah satu kedudukan yang paling utama dalam Islam. Wa ajalliha ini dan paling mulia. Selain dia paling utama, dia juga paling mulia, ya. Baik. Rasa takut, saya jelaskan sedikit ya. Rasa takut inilah, ya, yang menjadikan kita berharap supaya dilindungi dari neraka, ya. Sehingga kalau kita tidak ada rasa takut, maka kita akan berbuat seenaknya. Makanya disebutkan di sini min afdalil maqamat, ya, di antara kedudukan yang paling tinggi dan paling mulia itu adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa takut kita misalnya kepada orang tua kita, itu yang membuat kita menghormati orang tua kita sebenarnya, ya. Takut kalau misalnya kita tidak berbakti kepada orang tua, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Kita tahu dalil itu. Jadi kalau kita durhaka kepada orang tua, maka bisa jadi, ya, kita dihalangi untuk masuk surga, sehingga timbul rasa takut.
Baik. Wa qad dzakara Allah 'azza wa jalla fi kitabih. Wa qad dzakara Allah 'azza wa jalla fi kitabih an safwati ibadihi minal malaikah. An safwati ibadihi minal malaikah wal anbiya was salihin annahum yukhlisuna lillahi ta'ala khawfuhum wa khasyatuhum wa rahbatuhum. Dan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, antuna harus cerdas ya memahami, maksudnya menuliskan terjemahan ya. Mana yang antuna sudah pahami nggak perlu ditulis gitu terjemahannya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam Al-Quran ya, tentang hamba-hambanya, tentang hamba pilihannya, tentang hamba pilihannya dari malaikat, para nabi, orang saleh. Antuna sudah tahu itu ya, arti malaikat, nggak perlu diterjemahkan itu. Mana yang antuna tidak pahami saja kalimatnya itu yang diterjemahkan ya. Annahum yukhlisuna lillah, bahwasannya mereka mengikhlaskan. Apa artinya ikhlas? Apa artinya ikhlas? Hah? Ikhlas artinya apa? Ikhlas artinya apa? Ada yang tahu? Ikhlas. Saya ikhlas. Bukan saya ikhlas, saya dipukuli, saya ikhlas, enggak gitu ya. No, bukan. Ikhlas itu artinya mukhlis ada di situ ya. Mukhlisuna. Ikhlas. Artinya memurnikan. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah artinya memurnikan tujuan ibadah hanya kepada Allah, itu artinya ikhlas. Secara bahasa memurnikan. Apa yang dimurnikan? Tujuan apa? Ibadah kita kepada siapa? Kepada Allah, itu artinya ikhlas. Jadi kalau misalnya ada orang, saya ikhlas saya kalau dipukuli, bukan salah dia penempatan kalimatnya, ridho. Yang benar adalah perkataannya adalah ridho. Saya ridho saya dipukuli misalnya, atau saya ridho dianiaya, saya ridho dizalimi misalnya ya. Bukan ikhlas. Ikhlas itu tidak tepat ya penempatannya di situ. Baik. Jadi orang-orang saleh, para anbiya, para malaikat, mereka adalah orang yang memurnikan. Apa yang mereka murnikan? Rasa takut mereka, itu dia. Khaufuhum wa khasyatuhum wa rahbatuhum, sama artinya. Rasa takut mereka ya, mereka murnikan hanya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita nggak boleh takut kepada manusia. Takut kepada manusia dalam artian ketuhanan ya, bukan masalah kemanusiaannya. Kayak misalnya antuna boleh takut kepada orang tua. Artinya takut di sini takut mengenai ketuhanan ya. Contohnya misalnya takut kepada atasan. Kalau saya begini nanti saya nggak dapat rezeki, salah itu ya, salah itu ya. Tapi kalau antuna bilang kalau saya tidak berbakti kepada orang tua maka saya bisa terkena dosa, jadi saya takut sama orang tua saya, itu boleh ya. Soal antuna paham itu ya. Nah, tafadhal. Sehingga para nabi, para malaikat dan orang-orang saleh ini adalah
hamba pilihan Allah, ya. Hamba pilihan Allah yang ketika mereka memiliki rasa takut, mereka murnikan hanya kepada Allah. Ya. Jadi kita nggak boleh takut sama corona, itu nggak boleh sebenarnya. Langsung takut corona itu nggak boleh. Ya. Artinya, corona, nanti corona sakit pula, misalnya gitu. Ketika kita mikir corona sakit, enggak. Padahal yang memberikan rasa sakit siapa? Allah. Harusnya kita takut dulu kepada Allah. Bisa jadi karena dosa-dosa saya kepada Allah itu yang membuat saya kena virus corona itu dulu. Sebenarnya seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Kata Allah, mereka takut kepada Tuhannya, ya. Mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, yang berada di atas mereka, yang mengawasi mereka, yang melindungi mereka. Itu dia maksudnya min fawqihim, yang mengawasi kita, yang melindungi kita, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan atau mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, seperti salat, puasa. Wa qala ta'ala, wa hum min khasyatihi musyfiqun, ya. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, ya. Artinya, dan mereka, ya, memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyfiqun, ya. Musyfiqun ini, ya, perasaan takut yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, wa amara bi ikhlasi dzalika kulluhu lahu azza wa jalla, sehingga, ya, memurnikan ikhlas, memurnikan ketakutan kepada Allah itu perintah. Wa amara bi ikhlas artinya Allah memerintahkan memurnikan rasa takut seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala takhshawun nasa wakhshawun." Ya. Maka janganlah engkau takut kepada manusia, namun takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshawun nas, maka janganlah takut kepada manusia. Wakhshawni, ya. Maka takutlah kepadaku. Wa qala ta'ala wa iyaya farhabun. Wa iyaya artinya dan hanya kepadakulah kalian takut. Artinya ada perintah untuk kita takut kepada Allah. Jadi perintah itu bukan hanya berupa salat fardu, tetapi rasa takut pun itu merupakan perintah yang hanya kita tujukan kepada Allah. Baik. Inti dari pelajaran kita beberapa menit ini tentang khauf, yang pertama, ya, bahwasanya rasa takut ini dari Allah dan kedudukannya termasuk kedudukan yang paling mulia, rasa takut, ya. Dan yang ketiga, orang yang paling ikhlas takutnya kepada Allah, mereka adalah malaikat, anbiya dan orang-orang soleh. Dia khusus, dia bukan dikatakan muslim di sini, karena nggak semua muslim soleh, nggak semua muslim itu mukmin, ya. Sehingga orang-orang soleh, para nabi dan para malaikat disebutkan safwatu ibadihi, artinya hamba pilihan Allah, ya. Jadi yang ketiga adalah, ya, orang yang paling ikhlas kepada Allah, rasa takutnya itu para malaikat, para nabi dan orang soleh. Jadi kalau ditanya, ya, sebutkan, ya, 3 golongan yang paling ikhlas takutnya kepada Allah: para nabi, para malaikat, para nabi dan orang soleh. Baik. Yang ketiga, ya, yang keempat, rasa takut ini adalah perintah yang hanya ditujukan kepada Allah. Jadi perintah, ya, ingat, ya, perintah. Jadi wajib, hukumnya wajib. Kalau perintah, hukumnya wajib. Dalam kaidah usul fiqh, al-amru lil wujub.
ya, bahwasannya kalimat perintah itu mengandung arti kewajiban. Baik. 4 poin ya, 4 poin. Itu kesimpulannya. Ada yang belum paham kira-kira dari 4 kesimpulan ini? Paham insyaallah ya? Baik. Selanjutnya warahbatu wal khasyatu kilahuma qaribun min ma'na al-khawfi. Raghbah dan khasyah keduanya ya, memiliki makna yang dekat dengan khauf, dengan takut. Artinya sama. Artinya rahbah dan khasyah, dua sifat ini memiliki makna yang sama dengan rasa takut. Baik. Farrahbatu al-khawfu al-musmiru lil harbi. فهي خوف مقرون بعمل والخشية خوف مبني على العلم بعزمة من يخشاه وكمال سلطانه. Baik. Farrahbatu al-khawfu al-musmiru lil harbi. Ketakutan yang menghasilkan keselamatan atau penyelamatan diri. Fahiya khaufun makrunun bi'amal, sehingga dia adalah rasa takut yang berhubungan dengan amal, dengan perbuatan, ya, dengan amal soleh. Itu maksudnya. Sehingga rasa takut yang disebut sebagai rahbah, ya, itu harus diaplikasikan dengan amal perbuatan. Ya. Ketika kita merasa takut dari azab Allah, ya,
tentang bahayanya perzinahan, ya, maka kita harus meninggalkannya, kita harus menjauhinya, ya. Lalu ketika kita memiliki rasa takut dari bahaya khamar misalnya, ya, bahwasanya orang-orang yang meminum khamar ini akan mendapatkan apa? Azab di akhirat nanti. Lalu kita bagaimana aplikasinya? Meninggalkannya, itu dia. Jadi rasa takutnya harus memiliki apa? Memiliki perbuatan yang menjauhi dari diri kita atau menyelamatkan diri kita dari neraka itu. Jadi nggak sekedar rasa takut saja, ya. Dia takut, ya, minum khamar takut dia, ya. Tapi rasa takutnya sekedar rasa, tapi tetap dia lakukan. Ini nggak benar, ya. Ya. Dosa riba, ya, dosa riba paling besar, dosa riba itu dia sama dengan, ya, membunyikan lonceng peperangan kepada Allah dan Rasulullah. Artinya ngajak perang. Dosa paling ringan bersetubuh dengan ibu kandung sendiri. Itu dosa paling ringan, riba. Dia takut, tapi sekedar rasa takut saja, tidak ada apa aplikasinya dengan meninggalkan riba. Lanjut aja riba. Jadi rasanya takutnya sekedar rasa, tidak ada apa amal, tidak ada prakteknya, yaitu apa? Menjauhkan diri dari praktek riba. Baik. Farrahbatu wal khasyatu, nam. Tafadhali. Wal khasyatu sama juga rasa takut. Khaufun mabniyun 'alal ilmi. Khaufun, rasa takut, mabniyun, yang dibangun, di atas ilmu. Yang dibangun di atas ilmu dengan keagungan yang ditakutinya. Siapa itu berarti? Allah. Wa kamalu sultanihi, dan dengan kesempurnaan sultan, kesempurnaan kuasanya atau kekuasaannya. Oke, saya jelaskan ya. Jadi rasa takut yang disebut sebagai khasyah, rasa takut yang disebut sebagai khasyah, dia rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Artinya bukan rasa sekedar rasa, tapi karena keilmuannya dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena rasa takut ini yang dapat menahan kita dari berbuat maksiat. Tapi kalau kita tidak mempunyai ilmu, ya, dari suatu hal yang dianggap dosa, nggak ada ilmu kita, maka kita biasa saja. Orang yang meminum minuman khamar di jalan ini, misalnya dia dari mana, atau dia memakai narkoba, itu ketahuilah akhwat, karena mereka tidak mengetahui bahayanya atau seberapa besar dosanya, itu mereka nggak tahu. Sekedar tahu, oh itu dosa, sekedar itu doang. Tapi tidak dibangun, ya, rasa takut mereka itu dengan ilmu. Makanya kata Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, ya, orang yang paling takut di hadapan Allah itu adalah ulama. Kenapa? Karena mereka tahu. Makanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, ya, bukan tentang amal saleh yang ditanyanya, tapi tentang keburukan. Ketika sahabat bertanya, kenapa kau bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan? Ya, maka jawaban sahabat tersebut apa? Karena, ya, supaya saya memiliki rasa takut untuk terjebak dari kemaksiatan itu. Ya. Jadi rasa takut yang dibangun di atas ilmu, ya, sehingga orang tersebut menjauhi kemaksiatan, ya, karena ilmunya. Ya, bukan karena kata orang, bukan karena perasaan, tapi karena ilmunya,
maka ini disebut sebagai khasyah, ya. Sehingga ketika antuna, ya, takut kepada Allah, ya, dalam suatu kemaksiatan, dan antuna tahu memahami kemaksiatan tersebut, maka ketakutan itu disebut sebagai khasyah. Contoh tentang riba, antuna tahu jelas mengenai ilmu tentang riba, tahu jelas, sehingga antuna tidak mau ikut pada transaksi riba, maka ketakutan antuna itu disebut sebagai khasyah, ya, khasyah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan yang tidak dipahami? Ya. Jadi rahba itu berkaitan dengan apa? Amal, ya, penyelamatan diri dengan amal. Bukan sekedar takut tapi tidak beramal dia, ya. Artinya dia tinggalin perbuatan zina. Lalu khasyah itu berkaitan dengan apa? Ilmu. Semakin banyak dia tahu tentang keharaman, nah, semakin takut dia. Berarti takutnya ini khasyah. Contohnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Contohnya ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Disandingkan khasyah sama ulama. Ini membuktikan khasyahnya dibangun di atas ilmu, ya. Bukan seperti orang awam takut sama setan seperti itu. Takut sama kuntilanak, ini enggak. Ya. Ini bukan khasyah yang dimaksud, ya. Maka itu termasuk apa? Termasuk khauf. Dia secara umum khauf, ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit, ya. Kita lanjutkan sedikit. Aqsamul khauf. Baik. Aqsamul khauf. Ini penting ini. Ya, pembagian khauf atau macam-macam khauf. Wal khauf arba'atu aqsamin. Ya. Khauf memiliki empat macam. Yang pertama khaufus sir. Oke. Khaufus sir wa huwal khaufu alladhi ma'ahu zillun wa khudu'un wa mahabbatun. Oke, sampai di sini aja. Nanti kalau ditanya tentang apa itu khaufus sir, maka jawabannya itu saja. Adapun yang di bawahnya itu contoh, ya. Wa huwa ayyakhafa min ghairillah, itu contoh. Oke, saya jelaskan lah, ya. Khaufus sir artinya takut yang tersembunyi. Asir artinya rahasia atau yang tersembunyi. Apa itu? Ialah rasa takut yang dibarengi zillun artinya menghinakan diri. Dibarengi dengan rasa menghinakan diri. Wa khudu'un artinya merendahkan diri. Assalamualaikum. Wa mahabbatun dan rasa cinta. Baik, itu saja, ya, yang khaufus sirri.
Nah, apa ya khudu? Merendahkan diri. Hampir sama, zillun sama khudu hampir sama. Zillun tapi dia menghinakan, lebih dalam, menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, khudu wa mahabbah. Jadi saya jelaskan sedikit, rasa takut ya yang di dalamnya ada ya rasa menghinakan diri, merendahkan diri dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khaufus sir ini ya, contohnya ya, seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentang ya, musibah yang dapat mencelakainya ya, yang dapat mencelakainya. Sehingga kita tidak boleh ya takut atau langsung takut kepada musibah itu. Itu maksudnya ya. Kita lebih dahulu ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang ada di depan kita ya, yang dapat menyebabkan kepada kita apa? Ya, kefakiran misalnya, kecelakaan, kematian misalnya. Baik. Sehingga rasa takut ini sebagaimana saya jelaskan tidak boleh digantungkan kepada selain Allah, nggak boleh ya. Karena apa? Karena rasa takut asir ini itu dasar dari kita menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar kita menuhankan Allah, kan ada yang menganggap Allah bukan Tuhan kan, sehingga dia nggak takut. Sehingga dasar kita takut kepada Allah itu ya, dasar kita menuhankan Allah adalah rasa takut itu ya. Karena bisa jadi musibah yang ada di depan kita tidak mengenai kita karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga orang yang takut kepada selain Allah ya, dari macam yang pertama ini dia bisa jatuh kepada kesyirikan ya. Seperti corona ini ya. Walaupun bagaimana keadaannya ya, Allahu a'lam bishawab ya, tapi kita tetap ya, satu sisi kita tetap mengikuti perintah dari penguasa kita, pemerintah kita. Tapi dari satu sisi lain, jangan sampai ketakutan kita itu mengalahkan apa? Ibadah kita kepada Allah. Ya. Ya, penyakit corona ini memang ada. Tapi jangan sampai dengan corona ini kita tidak melakukan sholat berjamaah. Ini, ya, itu dia. Ya, akhwat ya. Sehingga kalau rasa takut kita kepada corona melebihi rasa takut kita kepada Allah, ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat ya. Ustadz berharap antuna mentalkhis atau merangkum sendiri ya pelajaran kita hari ini supaya dapat poin pentingnya ya. Baik. Barakallahu fikunna, nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.